Lahir di Jakarta pada 5 Juni 1987, Mira Hung, wanita lulusan tahun 2010 LaSalle College of Art jurusan Fashion Textile Design di Singapura ini, berhasil mapan di negeri orang dan meraih posisi asisten Product Development Manager di The Walt Disney Company Southeast Asia. Namun setelah bertahun-tahun bekerja di Singapura, membuat kesehatannya memburuk. Pasalnya, banyaknya beban pekerjaan yang harus ia tangani membuat Mira mengalami stroke ringan pada usia 28 tahun. Hal ini pun membuat dirinya mundur dari Walt Disney dan fokus membangun brand lokal miliknya pada tahun 2016. Ya, Mira membangun usaha sendiri dengan membuat beragam produk fashion, seperti syal, baju, masker bordir dengan motif cantik yang ia desain sendiri. Tak hanya itu, kini Mira juga memproduksi payung gelis khas budaya Tasikmalaya. Payung ini dulunya sering digunakan untuk upacara keagamaan, pernikahan, dan ritual adat lainnya di Tasikmalaya. Ya, payung yang didesain dengan motif cantik karya goresan tangannya ini, ia bandrol dengan harga Rp500.000 yang ia jual di sosial media, toko online, dan toko di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta. Menariknya, seluruh keuntungan dari penjualan payung ini akan disumbangkan kepada para perajin dan pelukis payung gelis di Tasikmalaya. Hal ini ia lakukan untuk melestarikan produk kearifan lokal yang terancam punah ini. Pasalnya, kini para perajin payung di Tasikmalaya tersisa hanya 8 orang. Sedangkan para pelukis payung hanya tersisa 4 orang dengan usia yang paling muda 74 tahun. Dan para pelukis biasanya hanya diberi upah Rp800 hingga Rp1.200 per payungnya. Sedangkan perajin diberi upah Rp3.500 per payung. Dan jika mereka tidak mendapatkan pesanan, mereka tidak mendapatkan upah. Seperti di masa pandemi COVID-19 saat ini, sejak bulan Maret para perajin dan pelukis belum mendapatkan pesanan payung gelis. Terus terang dari hasil penjualan masker aku dan beberapa barang Miwa aku di saat pandemi ini malah mengalami kenaikan. Jadi dengan niat yang baik awalnya aku nggak nyangka dan aku tidak punya ekspektasi awalnya bahwa brand aku itu malah meningkat secara omset dan secara awareness brandingnya. Jadi ini sebagai wujud rasa syukur aku juga atas kebaikan orang, yaitu aku meneruskan lagi kebaikan ini kepada para pengrajin di Tasikmalaya ini. Terus terang untuk payung ini aku tidak ambil untung untuk saat ini, karena aku juga masih punya penghasilan di tempat lain. Jadi aku pikir ya udah, aku juga toh dicukupi. Tidak ada salahnya aku membantu proyek ini untuk kebaikan orang lain juga, gitu sih. Meski di tengah pandemi, Mira tetap mempekerjakan 32 karyawannya tanpa mengurangi gaji atau melakukan PHK kepada karyawannya. Hal ini ia lakukan sebagai rasa terima kasih kepada pegawainya yang telah bekerja keras dalam memproduksi dan memasarkan produknya. Pegawai aku yang kita tahu mereka sangat menggantungkan hidupnya dari gaji kita gitu. Itulah yang membuat aku berpikir awalnya apa nih yang harus aku lakukan supaya mereka bisa terima gaji tetap gitu. Dan bahkan misalnya SPG aku yang kerja istrinya, suaminya kena PHK dari perusahaannya. Masa iya aku tega juga mem-PHK dia gitu, dan aku memberanikan diri untuk membuang idealisme aku dan ayo coba beradaptasi, merubah strategi bisnis dan bertahan di pandemi ini. Dan aku yakin banget dengan niat baik, niat tulus, jalan itu dimudahkan oleh semesta dan aku benar-benar dikasih jalan dan kesempatannya sampai aku benar-benar bisa mempertahankan semua pegawai aku dengan gaji yang sama di saat pandemi ini. Untuk memaksimalkan kualitas payung karyanya, Mira mengubah atap bahan payung yang sebelumnya hanya kertas menjadi bahan parasut. Hal ini bertujuan agar payung menjadi kedap air dan dapat digunakan saat turun hujan. Endro Pakpahan, Fajar Agistino, DAI TV.